warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat cerdas dengan Bu Lili. Kali ini kita akan membahas tentang hukum 1 Kirchhoff. Seperti yang kita lihat, gambar ini menunjukkan ada sebuah titik cabang. Yang berwarna biru adalah arus yang masuk ke dalam titik cabang, sedangkan yang berwarna merah adalah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar dari suatu titik cabang. Nah, kalau begitu, gambar yang kita tadi sajikan, kita tahu bahwa arus yang masuk adalah I1 dan I2, sehingga jumlah arus yang masuk adalah I1 ditambah I2. Kemudian, jumlah arus yang keluar adalah I3 ditambah I4 ditambah I5. Jadi, sesuai dengan pernyataan hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar dari suatu titik cabang. Berikutnya hukum 2 Kirchhoff. Kalau hukum 1 Kirchhoff menyatakan tentang kesetaraan jumlah arus, maka pada hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa ada kesetaraan antara jumlah GGL atau gaya gerak listrik sumber arus akan sama dengan jumlah penurunan tegangan pada rangkaian. Kalau kita substitusikan pernyataan hukum Ohm bahwa V sama dengan I dikalikan R, maka pernyataan hukum 2 Kirchhoff bisa kita nyatakan jumlah GGL sumber sama dengan jumlah I dikalikan R. Atau lebih mudahnya kita nyatakan bahwa jumlah GGL ditambah jumlah I dikalikan R sama dengan 0. Lalu bagaimana tahapan penyelesaian soal pada kasus hukum 2 Kirchhoff? Tahapan yang pertama, buatlah pemisalan arah arus. Kita anggap ini sebagai loop. Kemudian, ikuti loop dan tuliskan plus E saat bertemu kutub positif baterai. Nah, tanda bahwa ketemu dengan kutub positif, tandanya lebih panjang. Kemudian, tuliskan min E saat bertemu kutub negatif baterai. Nah, berarti kalau pertama kali yang ditemui adalah garis pendek, itu artinya ketemu dengan kutub negatif. Kemudian, tuliskan plus I kalikan R saat bertemu hambatan. Yang terakhir, tuliskan sama dengan 0 saat kembali ke titik semula. Sekarang mari kita lihat dalam aplikasi soal. Ini adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 sumber. Ini baterai yang pertama, kemudian ini baterai yang kedua. Mari kita kenali dulu mana kutub positif dan mana kutub negatif. Kutub positif yang ini ya, lebih panjang. Lalu kutub negatifnya yang mana? Kutub negatifnya yang ini, lebih pendek. Lalu ini adalah simbol hambatan atau R. Pertanyaannya, tentukan kuat arus pada rangkaian jika hambatan dalam baterai R sama dengan 0,5 ohm. Jadi, pada kasus ini ada hambatan luar yang ini ya, kemudian ada hambatan dalam. Hambatan dalam adalah hambatan yang dimiliki oleh sumber tegangan atau baterai. Yuk, kita terapkan langkah-langkah yang tadi sudah kita tuliskan. Yang pertama, buatlah arah arus. Kita misalkan arahnya ke sini. Nah, jadi ini adalah I. Kemudian kita tentukan arah loop atau rute perjalanan. Ini A, B, C, kemudian D. Nah, kita mulai perjalanannya dari A ke B, ke C, ke D, lalu kembali lagi ke A. Pertama, kita lihat perjalanan dari A sampai B. Mula-mula ketemu dengan R. Yang ini ya, maka kita tuliskan plus I dikalikan R.
lalu lanjutkan perjalanan, ketemu dengan hambatan dalam R kecil. Maka kita tuliskan plus I dikalikan R. Lalu ketemu dengan baterai. Ini adalah baterai. Karena dari sini kita ketemu dengan kutub negatif dulu, maka ingat, di sini kita tuliskan min E. Kemudian kita lanjutkan perjalanannya, bertemu dengan hambatan R yang di sini, maka kita tuliskan I dikalikan R. Lalu jalan lagi ke sini, ketemu dengan hambatan dalam baterai yang kedua, maka kita tuliskan I kalikan R. Nah, pada saat bertemu dengan baterai, karena perjalanan kita berasal dari sini, mula-mula bertemu dengan kutub panjang atau kutub positif, sehingga kita tuliskan plus E. Lalu kita lanjutkan perjalanan, kembali lagi ke titik mula-mula, ke titik A, maka kita tuliskan sama dengan 0. Oke, bisa Anda pahami? Jadi ingat, ketika kita ketemu R, kita tuliskan I kalikan R. Ketika ketemu dengan baterai, kita tuliskan min E saat mula-mula ketemu dengan kutub negatif. Dan kita tuliskan plus E saat mula-mula ketemu dengan kutub positif. Setelah itu, mari kita substitusikan angkanya. Jadi, kita masukkan angkanya. Yang pertama, ini adalah hambatan 2 ohm. Jadi kita tuliskan I dikalikan 2. Kemudian ini adalah hambatan dalam, kita tuliskan I dikalikan setengah. Lalu ini adalah E, kita tuliskan min 18. Lalu ini adalah R, kita tuliskan I kalikan 3. Lalu ini adalah hambatan dalam, kita tuliskan plus I kalikan 0,5. Lalu yang terakhir plus 9 sama dengan 0. Lalu kita selesaikan secara matematis. Kita kumpulkan yang sama. Nah, semua yang mengandung unsur I kita kumpulkan. Nah, jadi 2I ditambah 0,5I ditambah 3I ditambah 0,5I. Ini semua unsur mengandung I. Lalu ini adalah unsur yang tidak mengandung I. Kita selesaikan secara matematis. Kalau kita jumlahkan semuanya, maka ini hasilnya adalah I kalikan 6, sedangkan ini adalah hasilnya min 9. Lalu kita pindah ruaskan. I kalikan 6 sama dengan 9 atau I sama dengan 9/6. Boleh kita nyatakan menjadi 3/2 ampere. Ingat, ketika hasil akhir bertanda positif, maka pemisalan yang kita buat pertama kali harus kita anggap arahnya dari A ke B. Pemisalan yang kita buat benar. Tapi ingat, jika hasil akhir di sini I bertanda negatif, maka pemisalan yang kita buat di awal arusnya terbalik arahnya, bukan dari A ke B, melainkan dari B ke A. Nah, sekarang kita lihat kasus ini. Hasil akhir I bernilai positif. Kalau begitu, pada soal ini arus mengalir dari A ke B. Bagaimana sahabat cerdas? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Masih untuk kasus yang sama. Kadang-kadang ditanyakan berapa beda potensial antara titik A dan C. Nah, tadi kita sudah menemukan bahwa arus I besarnya adalah 3/2 ampere. Kita gunakan arus yang sudah kita hitung tadi untuk menyelesaikan soal yang kedua. Kita masih sama akan melakukan perjalanan atau mengikuti loop, namun hanya dari A sampai titik C saja. Kita tuliskan aturannya masih sama. Kita tuliskan plus I kalikan R saat bertemu dengan hambatan, dan kita tuliskan E jika bertemu dengan baterai. Tetap menggunakan tanda minus jika mula-mula ketemu kutub negatif,
Dan kita berikan tanda positif jika mula-mula bertemu dengan kutub positif. Mari kita lihat persamaan yang sudah kita tampilkan. Plus I kalikan R. Karena perjalanan dari A sampai ke B, kita ketemu dengan R. Lalu kita tuliskan plus I kalikan R kecil karena bertemu dengan hambatan dalam baterai. Kemudian kita tuliskan min E saat bertemu dengan baterai karena mula-mula ketemu dengan kutub negatif, jadi bertanda negatif. Setelah sampai ke titik C, maka kita tuliskan sama dengan VAC. Artinya, ini adalah beda potensial antara titik A dan C. Kita masukkan angka yang sudah kita ketahui. Yang pertama, R besar nilainya 2, jadi I kalikan 2. Kemudian R kecil nilainya 0,5, sedangkan E nilainya 18. Lalu kembali kita substitusikan. I kalikan 2 ditambah I kalikan 0,5 plus minus 18. Lalu jadi hasilnya adalah 2,5 I plus minus 18 VAC, sehingga kalau kita substitusikan arus I sama dengan 3/2, hasilnya adalah 3/2 kalikan 2,5 min 18, itulah VAC. Kita selesaikan secara matematis, maka kita temukan bahwa hasil akhirnya adalah VAC sama dengan 14,25 volt. Kalau kita lihat, di sini hasil akhir harusnya bernilai negatif. Bernilai negatif artinya beda potensial di titik C lebih rendah daripada beda potensial atau potensial listrik di titik A. Di sini tidak saya tuliskan tanda negatifnya karena pertanyaannya adalah beda potensial.